Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang instalasi NeoFeeder versi 1.0.2 pada platform Windows. To-do list apa yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah sukses memasang NeoFeeder di Windows. Tentu saja untuk migrasi syaratnya adalah pernah install Feeder 4.1, tapi untuk prefill bagi yang belum pernah melakukan install Feeder 4.1. Kemudian yang berikutnya adalah memasang DNS dan HTTPS untuk NeoFeeder. Materi pada kesempatan kali ini adalah untuk pemantik diskusi. Pembukaan. Pembaruan PDDikti NeoFeeder yang ada di laman PDDikti admin adalah tampilan lebih fresh, kemudian upgrade teknologi dari monolitik ke microservices, dan kementerian sekarang sudah mulai beralih ke microservices. Multi-platform operating system, update langsung dari aplikasi, terintegrasi dengan kampus Merdeka. Rekomendasi yang diberikan untuk perguruan tinggi adalah untuk pengguna feeder lama, yang pertama mengunduh file installer, kemudian menginstal sampai selesai, kemudian feeder 4.1 masih dalam kondisi terinstall, kemudian setelah proses migrasi basis data selesai, maka perguruan tinggi dapat masuk ke aplikasi menggunakan akun seperti biasanya. Di sini aplikasi Feeder versi 4.1 dapat di-uninstall setelah progres migrasi basis data selesai, tapi dari saya pribadi menyarankan untuk aplikasi Feeder versi 4.1 tetap di komputer, tidak perlu di-uninstall, hanya saja mungkin nanti servisnya dimatikan. Ini sebagai data otentik perguruan tinggi untuk data-data feeder versi 4.1. Kemudian sinkronisasi masih menggunakan feeder 4.1 sampai 28 Februari 2022, tetapi setelah mulai tanggal 1 Maret 2022 sinkronisasi dilakukan melalui NeoFeeder. Jadi untuk pengguna feeder lama disarankan melakukan migrasi. Kemudian untuk pengguna feeder baru caranya sama, menginstal NeoFeeder, tetapi di sini bukan migrasi tapi melakukan push prefill. Penjelasan instalasi NeoFeeder. Untuk installer NeoFeeder ada dua. Yang pertama versi Microsoft Windows berupa exe, yang kedua berupa Docker. Ini untuk multi operating system. Docker ini bisa berjalan di sistem operasi Linux, macOS, dan di Windows itu sendiri. Tetapi untuk penggunaan di Microsoft Windows nanti menggunakan WSL 2. Apa perbedaan antara Docker dan virtual machine? Docker dan virtual machine sama-sama diinstal di server fisik. Kemudian untuk Docker dia berjalan di atas sistem operasi. Dan dalam satu Docker nanti bisa ada banyak image yang berjalan. Tetapi untuk virtual machine dia berjalan di atas hypervisor. Setiap hypervisor nanti bisa menjalankan banyak image sistem operasi, dan di dalam sistem operasi di dalam virtual machine itu bisa juga diinstalkan Docker yang di dalamnya ada virtual machine. Nanti ini sangat jelimet dan rumit ya, virtual di atas virtual kalau seperti ini ya. Untuk kita mungkin nanti kebanyakan nanti akan seperti ini. Ada juga mungkin yang seperti ini juga. Oke, untuk WSL itu apa? WSL adalah Windows System Linux
Jadi nanti di dalam Windows ada Linux-nya, gambarannya nanti di Windows ada hypervisor, kemudian ada 2 kernel kalau misalnya kita menginstal WSL2. Nah, untuk aplikasi yang berjalan di Windows nanti dia menjalankan Windows NT kernel. Tapi kalau misalnya perintah-perintah Linux atau program Linux, maka dia dijalankan di lingkungan Linux menggunakan Linux kernel. Dan nanti Linuxnya bisa berbagai macam yang diinstal. Jadi ini menggunakan virtual machine untuk Linux. Oke, yang berikutnya, apakah ada konflik antara feeder dan neo feeder, terutama untuk yang installer Windows ini? Dari segi aplikasi, feeder diinstal di C program files pddct, sedangkan neo feeder diinstal di folder neo feeder, sehingga di sini dari sisi aplikasi tidak terjadi konflik. Kemudian dari sisi port, feeder untuk web portnya 8082, sedangkan neo feeder web portnya 8100, tidak ada konflik. Kemudian untuk feeder web service portnya 8082, sedangkan neo feeder web service portnya 3003. Ini juga tidak ada konflik. Kemudian untuk databasenya PostgreSQL untuk port 54321 untuk feeder, sedangkan neo feeder PostgreSQL-nya portnya adalah 54333, sehingga di sini juga tidak ada konflik. Kemudian untuk service, feeder menggunakan 2 service, yaitu pddct web survey dan pddct db, sedangkan neo feeder neo_feeder_db. Di sini juga tidak ada konflik, sehingga kesimpulannya bahwa jika feeder dan neo feeder berada dalam satu server atau komputer yang sama, maka tidak terjadi konflik. Preinstalasi, apa yang dilakukan sebelum kita melakukan instalasi? Yang pertama, tidak perlu uninstall feeder. Feeder yang dimaksud di sini adalah feeder versi 4.1. Nanti kalau ada istilah neo feeder, berarti itu adalah neo feeder. Tidak perlu uninstall feeder, cukup matikan service feeder tersebut setelah migrasi selesai. Kemudian yang berikutnya adalah backup folder feeder. Seperti kita ketahui bahwa feeder itu ada di Windows, di C program files, kemudian berada di folder pddct. Nah, folder pddct inilah yang diklik kanan, kemudian bisa di copy atau di send to compress zip folder. Apabila memilih send to compress zip folder, maka nanti zipnya akan berada di desktop untuk Windows 10. Tapi untuk Windows 7 dan Windows XP, saya lupa apakah tetap di program file atau berada di desktop. Tetapi apabila tidak menginginkan seperti ini backupnya, misalnya mau pakai SFTP atau FTP, juga dipersilahkan. Yang penting adalah melakukan backup folder feeder. Yang berikutnya adalah melakukan instalasi. Silahkan mengikuti petunjuk yang ada di installer. Post instalasi, apa yang dilakukan setelah melakukan instalasi neo feeder? Sebelumnya, untuk memunculkan kotak dialog run, nanti menggunakan shortcut yang ada di Windows, menggunakan keyboard, yaitu simbol Windows dan R ditekan secara bersamaan, Windows R. Baik, untuk setelah melakukan instalasi feeder, neo feeder, yang pertama adalah melakukan pengkopian shortcut ke folder startup. Tujuannya agar aplikasi dapat berjalan setelah komputer booting, baik restart maupun penghidupan di awal gitu. Karena segala sesuatu yang ada di startup folder itu akan dijalankan ketika
Windows nyala. Untuk menampilkan startup folder adalah dengan menampilkan kotak dialog run dengan tadi ya, Windows R, kemudian diketikkan cell.2 common spasi startup. Nanti ini akan menampilkan startup folder untuk all user. Jadi kalau di Windows nanti bisa ada 10 user ya, atau mungkin 12 user, atau mungkin cuma hanya 1 user. Nah, ketika kita menggunakan cell.2 common spasi startup, maka dia akan menampilkan startup folder untuk seluruh user. Jadi nanti mau user manapun ketika masuk, dia akan otomatis menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada di startup folder. Apa yang dikopikan di folder tersebut yaitu ada Nginx, lokasinya ada di C.2 /neofeeder Nginx. Ini bacanya Nginx meskipun tulisannya Nginx ya, bukan Nginx bacanya tapi Nginx. Kemudian yang berikutnya adalah server Win, lokasinya jadi ada di C.2 /neofeeder app. Kemudian yang kedua adalah startup service. Caranya adalah menampilkan kotak dialog run Windows R, kemudian diketikkan services.msc. Nanti di bagian service, di bagian properties, nanti startup type-nya adalah automatic. Apa yang dibuat automatic yaitu service neo_feeder_db. Kemudian nanti allow firewall. Yang terakhir adalah best performance of background services. Untuk menampilkannya, buka kotak dialog run Windows R, kemudian ketikkan sysdm.cpl spasi, 3. Oke, untuk startup folder caranya yang pertama membuat shortcut dulu. Jadi misalnya ini server win.exe ada di C.2 /neofeeder app. Kemudian ini ada server win.exe, diklik kanan saja, diklik kanan, kemudian pilih create shortcut, kemudian Windows R untuk menampilkan kotak dialog run. Nah, kemudian diketikkan cell.2 common spasi startup, diklik OK. Maka nanti akan muncul folder startup ya di sini. Nah, ini tinggal di drag and drop saja atau di copy paste dari C.neofeeder app. Ini ada shortcutnya, di copy paste atau di drag and drop ke folder startup. Hal yang sama nanti juga dilakukan untuk shortcut Nginx. Kemudian startup service, yang pertama Windows R, kemudian ketikkan services.msc. Oke, kemudian akan tampil jendela services. Nah, kemudian kita lihat neo_feeder_db itu startupnya otomatis atau tidak. Kalau sudah otomatis ya maka sudah benar. Tapi kalau belum otomatis maka diklik kanan, kemudian properties, kemudian pada startup type dipilih automatic, kemudian nanti di OK. Allow firewall ya, jadi mengizinkan aplikasi untuk diakses ya melewati firewall. Jadi untuk perilaku default firewall Windows, untuk inbound itu sistemnya whitelist, untuk outbound sistemnya blacklist. Bagaimana gambaran whitelist? Whitelist itu seperti misalnya undangan manten. Jika seseorang termasuk dalam undangan manten, maka dia boleh masuk. Tapi jika tidak ada di dalam undangan, maka dia tidak boleh masuk. Itu adalah whitelist. Nah, blacklist itu contohnya ada di imigrasi. Misalnya si Unyil di blacklist, tidak boleh ke luar negeri, maka ketika ada nama Unyil, maka dia tidak boleh ke luar negeri. Jika ada seseorang yang namanya bukan Unyil, maka dia boleh ke luar negeri. Itu adalah contoh whitelist dan blacklist. Alternatifnya ada beberapa. Yang pertama, pada saat instalasi nanti di Windows Security Alert, kemudian nanti di allow private dan allow public.
Kemudian untuk aplikasi nanti di allow Nginx, ini nanti portnya adalah 8100 otomatis nanti. Kemudian allow Node.js, portnya nanti yang 3003. Tapi kalau misalnya mau nyeting allow firewall-nya di port, nanti di bagian inbound allow port 8100 untuk aplikasi. Nanti untuk yang di Neo ya ini ya. Bagaimana tahu bahwa portnya 8100 bukan yang lain gitu? Yaitu kita bisa melihat di C /neofeeder /nginx /conf. Nanti bisa dilihat di bagian listen 8100 atau listen bukan 8100. Kalau misalnya di situ tertulis listen 8101, maka nanti allow portnya adalah 8101. Tapi default untuk neofeeder adalah 8100. Kemudian allow port 3003 untuk web service, ini juga di Neo. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah di C /neofeeder /app/feeder.conf.json. Nanti di bagian old WS port dan new WS port, nanti ada di situ ada informasi port untuk web service-nya. Defaultnya adalah 3003. Kemudian allow port 54321 untuk DB, ini di server feeder ya, bukan di server Neo. Nanti untuk migrasi data via jaringan. Tapi kalau hanya localhost saja, ini nggak perlu. Nah, bagaimana cara ngeceknya apakah benar 54321 atau port yang lain? Nanti bisa dilihat di C program files /bddikti /bgsql /data /postgresql.conf. Nanti bisa dilihat di bagian port. Allow firewall untuk Windows Security Alert, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti ini mungkin muncul pada saat instalasi, nanti centang dua-duanya saja. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur terinstall, misalnya kita ingin menambahkan firewall atau mengurangi firewall, maka nanti klik start menu. Nah, kemudian nanti diketikkan saja firewall. Apabila ingin nyeting firewall untuk dari sisi aplikasi, maka nanti allow an app through Windows Firewall. Tapi kalau nanti di sisi port, nanti pilih yang Windows Defender Firewall with Advanced Security. Ini adalah tampilan untuk Windows 10. Allow apps, setelah tadi klik allow an app through firewall, yang pertama change setting dulu. Kemudian nanti dicek dulu Nginx dan Node.js itu apakah sudah dicentang semua. Di sini dicentang dan di sini dicentang semua. Kalau belum ya nanti dicentang. Karena kalau ini belum dicentang, maka Nginx dan Node.js-nya belum bisa diakses dari luar. Nanti kalau belum ada Nginx dan Node.js-nya, nanti bisa di allow another app, kemudian nanti dipilih di Nginx dan Node.js-nya. Tadi untuk Nginx-nya nanti di C neofeeder nginx.exe. Untuk Node.js-nya ada di C neofeeder app server win. Kemudian nanti kalau sudah oke. Kalau untuk yang feeder versi 4.1, servisnya kalau nggak salah bddikti apa gitu, saya lupa. Nanti itu dipastikan itu boleh melalui firewall. Untuk allow port nanti di bagian inbound diklik inbound rules, kemudian new rule, kemudian nanti dipilih port, setelah itu next ya. Nah, nanti kalau di next gitu kan, kemudian nanti apabila ada pilihan allow apa gitu ya, pilih allow connection, kemudian nanti portnya bisa diisi dengan koma. Jadi misalnya 8100, 3003, 8082 dan seterusnya. Jadi tidak perlu memasukkan rule satu persatu. Jadi kita bisa memakai koma. Kemudian base for background, caranya Windows R, kemudian diketikkan sysdm.jpl spasi koma 3, kemudian di OK. Maka nanti akan muncul kotak dialog sistem properties ya. Koma 3 itu untuk membuka tab ketiga.
Kalau mau membuka hardware maka nanti 2 ya. Oke, yang kemudian di performance diklik settings, kemudian nanti dipilih background services. Ini terutama untuk feeder atau neo feeder yang didedikasikan di dalam satu komputer atau satu server, baik itu bare metal maupun dalam bentuk virtual machine. Tapi kalau ternyata neo feeder itu di dalam komputer atau laptop kerja, ya maka ini nanti tetap programs. Tapi kalau neo feeder atau feeder itu berada pada satu komputer khusus yang memang untuk feeder atau neo feeder, atau mungkin dicampur dengan sister atau apa begitu ya, tapi tidak untuk bekerja, maka ini diklik background services, kemudian nanti diklik OK. Prefill versus migrasi, mungkin ini sebagai gambaran saja secara teori. Untuk secara prakteknya atau realnya nanti sesuai dengan konteks atau sesuai dengan kondisi masing-masing, ada jaringan, ada apa dan seterusnya, nanti mungkin berbeda-beda. Oke, prefill pada prinsipnya adalah mengambil salinan apa yang sudah berhasil disinkron oleh perguruan tinggi dari server PDDikti pusat. Kemudian prefill yang dapat di-push atau dimasukkan adalah prefill sebelum maupun setelah 28 Februari 2022. Kemudian migrasi itu apa? Migrasi itu adalah proses pengkopian penyalinan dari database feeder versi 41 ke neo feeder. Ya, jadi ada proses penyalinan. Jadi ini terjadi di dalam komputer atau mungkin LAN atau mungkin menggunakan IP public, tetapi itu di institusi kita masing-masing, di internal institusi, tidak mengambil data dari PDDikti pusat, sehingga tidak ikut dalam antrian prefill. Ini nanti semakin banyak yang melakukan migrasi, maka antrian prefill semakin sedikit. Jika antrian prefill semakin sedikit, maka nanti untuk proses sinkronisasi dan proses lain insya Allah lebih cepat ya. Sehingga disarankan disarankan untuk perguruan tinggi yang sudah ada feeder sebelumnya, sudah pernah sinkron, itu tidak perlu prefill, tapi cukup melakukan migrasi. Kemudian secara teori, apa yang ada di migrasi dan apa yang ada di prefill. Untuk yang di prefill tentu saja ada data yang berhasil sinkron, dan di feeder atau jika kita melakukan migrasi maka data yang berhasil sinkron juga ada. Tetapi untuk di prefill tidak ada data yang gagal sinkron, karena mungkin kita pernah gagal sinkron beberapa kali, itu tidak ada datanya di PDDikti pusat, maka tidak ada di prefill. Sedangkan di migrasi nanti insya Allah ada untuk data gagal sinkron, karena memang itu ada di database feeder kita. Nah, kemudian prefill juga tidak ada data inputan baru yang barusan kita input, tetapi di menggunakan proses migrasi ada data input baru. Sebagai ilustrasi kan kami berikan contoh kasus, misalnya sinkron terakhir untuk feeder terjadi pada tanggal 26 Februari 2022. Totalnya ada 90.000 data. Nah, kemudian ada 10.000 data siap sinkron. 9.500 data berhasil disinkron, tetapi 500 data gagal disinkron. Itu tanggal 26 Februari. Kemudian tanggal 27 Februari 2022 menambahkan 2000 data. Kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini, baik untuk prefill maupun migrasi, data existing adalah 80.000. Kemudian di PDDikti pusat ketambahan 9.500 data yang berhasil disinkron, dan di server feeder kita juga ada 9.500 tadi yang disinkron tadi ada juga di sana. Tetapi untuk yang gagal sinkron tentu saja di server PDDikti pusat nggak ada, 0, tapi ada di komputer atau di database
feeder kita. Nah, tadi yang tanggal 27 Februari kan input 2000 data ya. Karena tidak disinkron atau belum disinkron, maka tentu saja di PDDikti pusat nggak ada. Tapi di database feeder kita ada, sehingga kurang lebih begitu gambarannya untuk proses migrasi. Insya Allah lebih lengkap secara teori ya. Ya kalau hitungan di sini ada 80.000 tambah 9.500 tambah 500 tambah 2000 ya 92.000. Tapi kalau pakai prefill, kalau di simulasi ini 89.500 data. Begitu. Kemudian bagaimana kalau migrasinya itu antar IP? Bisa Windows ke Windows, Win to Win, atau Win to Lin, Lin to Win, atau Lin to Lin. Win to maksudnya Windows, Lin to Linux. Caranya adalah pada komputer feeder, baik nanti feedernya itu diinstal di Windows ataupun di Linux, pastikan bahwa port 54321 untuk inbound tidak terblok firewall. Kemudian yang berikutnya adalah matikan dulu service pddikti.db, kemudian di rename pg_hpa.conf dan postgresql.conf menjadi pg_hpa_conf dan postgresql_conf. Jadi kita membackup dulu settingan lama ya. Meskipun tadi kita sudah membackup satu folder ya, tapi ini tetap kita backup supaya nanti bisa kita kembalikan lagi. Ya, kemudian salin dua file dari ldikti, yaitu ada pg_hpa.conf ya, jadi untuk pengganti yang tadi, dan postgresql.conf. Perubahannya ada di address nanti di bagian IPv4 yang dulunya 127.0.0.1/32 dirubah menjadi 0.0.0.0.0/0. Untuk di sisi IPv6-nya yang dulunya .2.1/1/128 kalau nggak salah, diganti menjadi .20/0. Itu di pg_hpa.conf. Kemudian di postgresql.conf hanya mengganti listen_addresses yang dulunya sama dengan 127.0.0.1 diganti sama dengan bintang. Ke C program file /pddikti/database untuk Windows. Tapi kalau untuk Linux ke /postgresql/9.5/main. Nanti di folder tersebut ada dua file gitu ya. Itu. Nah, setelah berhasil dirubah atau di copy paste, maka jalankan kembali service pddikti.db. Ini pastikan bahwa pddikti web service-nya juga on gitu ya. Dua-duanya on. Nah, kemudian setelah itu ini lakukan migrasi. Ini gambarannya ya. Jadi misalnya dari feeder 192.168.1.1 ke new feeder 192.168.1.2 gitu ya. Nah, syaratnya adalah port 54321 di feeder itu di sisi inboundnya terbuka atau tidak ngeblok ya. Itu nanti insya Allah proses migrasi dapat berjalan ya. Kemudian setelah pada komputer feeder ya, setelah selesai migrasi maka kita rename kembali ya pg_hpa.conf dan postgresql.conf menjadi pg_hpa kemudian underscore 2 kali .conf, kemudian untuk postgresql-nya postgresql underscore-nya 2 kali juga .conf gitu. Nah, kemudian kembalikan yang pg_hpa_conf dan postgresql_conf menjadi pg_hpa.conf dan postgresql.conf. Jadi ini settingan yang baru tadi diubah underscore-nya 2, kemudian yang underscore-nya 1 itu settingan lama dikembalikan ke nama aslinya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu matikan service pddikti.db dan pddikti web srv. Nah, wanti-wanti feeder jangan di uninstall gitu ya. Cukup matikan servisnya saja, dia sudah nggak menggunakan resource ya. Itu sudah cukup.
Ini sebagai bukti otentik kita ya di perguruan tinggi untuk feedernya. Oke, bagaimana kalau migrasi manual beda PC? Ini untuk kasus Windows to Windows ya. Untuk Linux to Linux nanti bisa menyesuaikan sendiri. Untuk Windows to Linux atau Linux to Windows mungkin nanti bisa dicari sendiri caranya. Tapi ini yang kami berhasil lakukan dari Windows to Windows. Jadi ini lakukan secara berurutan, jangan dibalik ya urutannya ya. Ya, yang pertama pada komputer Neo install dulu feeder versi 4.1, kemudian matikan servis pdkt-db dan pdkt-web srv. Nah, kemudian setelah itu baru kita rename ya di komputernya tadi C program file garis miring pdkt menjadi C program file pdkt underscore. Oke, setelah itu kita tinggal dulu Neo, kita ke komputer feeder. Di komputer feeder matikan servis pdkt-db dan pdkt-web srv, tapi feeder jangan diuninstall. Salin backup pan pdkt satu folder pdkt ya ke komputer baru atau ke komputer Neo, bisa di copy di flash disk atau bagaimana ya, kemudian dicolokkan di Neo Feeder, kemudian dipaste di C program file pdkt. Nah, kemudian pada komputer Neo hidupkan servis pdkt-db dan pdkt-web srv, kemudian lakukan migrasi ya, ini tapi ini localhost ya. Nah, kemudian setelah migrasi berhasil dilakukan, matikan servis pdkt-db dan pdkt-web srv atau uninstall feeder di komputer Neo. Tapi untuk feeder yang di komputer feeder jangan diuninstall. Tapi untuk feeder yang di Neo ini bisa diuninstall. Ini kasus untuk Unisa Yogyakarta. Neo Feeder diinstal menggunakan versi 1.0.2 64 bit Windows 10 64 bit sistem operasinya, RAM-nya hanya 4, kemudian menggunakan HDD belum SSD, tapi sebaiknya RAM-nya 8 GB, bukan menggunakan hard disk tapi menggunakan SSD ya, sebaiknya itu. Tapi kita sementara menggunakan hard disk dulu. Sebagai gambaran, ukuran profil kami adalah 96,4 MB ya. Kemudian migrasi dilakukan kurang lebih 1 jam. Kalau dilihat di sini bahwa CPU dan memorinya relatif lancar, ramai lancar ya. CPU-nya nggak nyampe 50%, memorinya masih ada space sekitar 20% dan disknya itu penggunanya low, rendah. Dan kita kasusnya kita localhost ya. Jadi di dalam satu komputer yang sama. Kemudian sebagai hasilnya adalah large object-nya 2%, kemudian yang lainnya yang di bawah 100% beberapa saja, sebagian 100%. Menurut informasi untuk large object tidak terlalu penting, sehingga meskipun ukurannya hanya 2,21% itu sudah cukup. Untuk tingkat lanjutnya, bagaimana dengan web service? Secara teori tinggal mengganti port 8082 menjadi 3003. Untuk WS1 atau yang menggunakan WSDL, menurut informasi akhir tahun 2022 akan dimatikan. Ya monggo, sekarang berarti sudah mulai kita tinggalkan untuk WS1 atau WSDL, nanti berubah ke WS2. Ya, sebagai gambaran, kalau dulunya itu localhost 2 8082 garis miring WS garis miring live.php dan tanda tanya WSDL, ini sekarang tinggal diganti saja 8082 nya menjadi 3003. Untuk WS2 atau RESTful sama, tinggal mengganti portnya. Ini ada dokumentasi dari web service-nya, ini juga bisa dilihat linknya ini di dokumentasi resmi yang ada di laman pdkt nanti di bagian bawah. Sama, ini tinggal mengganti 8082 menjadi 3003. Kemudian untuk penyesuaiannya, get token nanti untuk setiap transaksi. Kalau yang dulu yang di feeder kan get token bisa berapa menit ya untuk banyak transaksi, tapi untuk yang Neo Feeder ini get token untuk setiap transaksi. Tapi mungkin nanti bisa jadi ada update ya, nanti tetap dipantau ya,
bisa jadi get tokennya nanti expirednya 10 menit atau berapa menit. Tapi untuk sementara atau mungkin selamanya kita juga nggak tahu, get tokennya nanti untuk setiap transaksi melakukan get token. Ini nanti kalau ada nf.example.org nanti adalah alamat neofeeder perguruan tinggi. Ya, jadi sebagai contoh di sini menggunakan nf.example.org, nanti disesuaikan dengan subdomain masing-masing perguruan tinggi. Ya, ini untuk menjelaskan domain dan DNS. Misalnya, di mana klien A itu pengen mengakses nf.example.org, maka ketika selesai mengetik di alamatnya di browser kemudian di enter, maka sebenarnya klien A itu tanya ke DNS servernya, di mana sih nf.example.org gitu. Kemudian nanti di DNS servernya akan menjawab 202 bro gitu, 202 sekian bro gitu. Jadi DNS internet mengembalikan IP dari alamat yang kita cari tadi. Kemudian yang berikutnya, klien B di dalam LAN yang di kotak warnanya oranye ini adalah LAN. Misalnya klien B mencari sama nf.example.org. Mana sih nf.example.org gitu, kata klien B ke router atau ke router perguruan tinggi yang di dalamnya ada DNS statiknya. Klien B mencari alamat di DNS LAN. Maka DNS di LAN-nya akan mengembalikan IP dari statik, karena kebetulan untuk nf.example.org ini ada di statik DNS, sehingga nf.example.org ketika diakses dari internet alamatnya 202 sekian sekian sekian. Kalau nf.example.org diakses dari LAN alamatnya 192 sekian sekian sekian. Jadi itu memungkinkan IP yang berbeda ketika diakses dari internet atau diakses dari LAN. Ini untuk kasus tertentu ya. Ya, kemudian kalau misalnya klien B mencari alamat nf.example.com ya, maka dia akan mencari di DNS LAN. Mungkin kebetulan DNS LAN tidak menemukan alamat tersebut di statik. Kemudian DNS LAN juga tidak menemukan alamat itu di cache. Maka DNS LAN akan kontak ke DNS internet. Jadi dia tanya, nf.example.com itu di mana Kang gitu kan. Dia tanya ke DNS server, maka dijawab oleh DNS server ke DNS LAN, dijawab dalam bentuk IP 49 poin sekian gitu ya. Nah, kemudian setelah menerima itu, maka DNS LAN akan menyimpan alamat dan IP ke cache ya, cache dari DNS LAN ya. Kemudian DNS LAN akan mengembalikan IP dari yang dicari tadi. Kemudian yang terakhir, server mencari di mana sih nf.example.org gitu ya. Mungkin kebetulan kita baru misalnya mau melakukan sesuatu di server, membuka neofeeder, nah, nanti dijawab localhost. Jadi dia bertanya ke dirinya sendiri. Jadi bisa juga DNS itu di internal komputer itu. Nah, nanti di host ya, di file host, baik di Linux maupun di Windows nanti sama. Jadi server itu nanti mencari alamat di dirinya sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Nanti jawabannya adalah localhost. Jadi nanti ada 3 ya, nf.example.org di internet 202 sekian, di LAN 192 sekian, nanti di servernya sendiri localhost. Nah, oke, nanti setting DNS di mana saja. Kalau neofeeder itu hanya di localhost saja, maka cukup melakukan setting DNS di lokal komputer atau di servernya. Tetapi kalau neofeeder dapat diakses dari LAN, maka nanti kita menyeting DNS statik di router perguruan tinggi dan DNS di lokal komputer server. Kalau NF atau neofeeder dapat diakses dari internet, neofeeder hanya menggunakan IP public, maka nanti kita cukup menyeting di DNS internet dan
DNS lokal komputer dari server. Yang terakhir, jika NeoFeeder dapat diakses dari internet, NeoFeeder menggunakan IP lokal dan IP public, mungkin nanti menggunakan port forwarding atau mekanisme tertentu yang lain, maka DNS yang disetting adalah di internet, di lokal perguruan tinggi, di DNS static router perguruan tinggi, dan di server itu sendiri. Ini nanti kalau ada nf.example.org dapat diganti dengan subdomain NeoFeeder di perguruan tinggi masing-masing. Ini contohnya untuk pengelolaan DNS di sisi internet, bisa menggunakan cPanel atau web base lain yang disediakan oleh ISP atau web hosting ya. Nanti nama hostnya nf.example.org misalnya, kemudian alamatnya misalnya 202 sekian-sekian. Ini untuk DNS statik yang ada di LAN ya. Ini contohnya di Mikrotik. Nanti diklik IP, kemudian DNS, kemudian nanti pilih statik, kemudian tinggal ditambahkan nf.example.org, alamatnya 192 poin sekian gitu ya. Kemudian ini DNS untuk lokal komputer di servernya. Nanti pada komputer NeoFeeder nanti buka Notepad sebagai administrator ya. Nanti membuka Notepad sebagai administrator, caranya start menu, kemudian nanti cari Notepad, klik kanan, run as administrator ya. Kemudian di Notepadnya nanti klik file, open. Nah, pada file name-nya nanti diketikkan %windir %system32 drivers etc host. Hostnya pakai S ya. Kemudian nanti tinggal diklik open, nanti akan terbuka file host. Nah, kemudian tambahkan 127.0.0.1 spasi nf.example.org. Nah, nf.example.org ini dapat diganti dengan subdomain dari NeoFeeder di perguruan tinggi masing-masing. Kenapa harus menyeting DNS? Karena kita akan melakukan setting HTTPS. Jadi kalau misalnya menggunakan HTTP, username, password itu kelihatan dengan jelas. Jadi jangan pernah menggunakan HTTP karena tidak di-encrypt. Dan ada orang seperti ini, ada orang yang kerjaannya nyadap-nyadap. HTTP itu kayak nulis PIN ATM di dompet, yang di dompet itu ada kartu ATM-nya. Kan bahaya. Nah, kalau sudah ketahuan passwordnya ya bubar jalan. Orang bisa ngapa-ngapain, bisa login ke feeder kita, NeoFeeder kita, kemudian bisa nambah mahasiswa, ngapus mahasiswa, dan seterusnya. Bisa nyuri data, screenshot, cari nama ibu, dan seterusnya. Kan kacau. Nah, kalau HTTPS gambarnya seperti ini dalam kondisi terencrypt. Nanti kalaupun disadap bisa, semua bisa disadap ya, HTTP dan HTTPS bisa disadap. Tapi kalau HTTP nanti benar-benar plain text ya, benar-benar kelihatan user.2.051 sekian gitu ya. Tapi kalau HTTPS nanti dalam bentuk sandi ya. Nanti bacanya setengah mati atau mungkin tidak bisa dibaca. Nah, HTTPS ini terutama apabila akan dibuka secara publik ya, meskipun nanti kalau pakai LAN juga harusnya tetap pakai HTTPS. Siapa tahu ada yang pakai WiFi kantor, dia menjalankan penyadap ya. Ya, kemudian menggunakan sertifikat SSL institusi. SSL disalin ke server NeoFeeder. Kemudian mengaktifkan HTTP versi 2. Nah, untuk HTTP versi 2 ini harus HTTPS. Ini gambarannya. Jadi kalau menggunakan HTTP 1.1 dan HTTP versi 2 itu untuk request pertama sama ya, get, kemudian ada jawaban ya, kemudian itu taruhlah waktunya 10 milisecond ya. Nah, untuk yang kedua, untuk HTTP 1.1 dia prosesnya akan sama, akan get dulu kemudian baru oke. Nah, tetapi untuk HTTP 2 dia kondisinya tidak diputus. Jadi begitu dia menerima yang pertama, kemudian dia bisa langsung menerima yang kedua, langsung bisa menerima yang ketiga. Tapi kalau HTTP versi 1
dia request terima, request terima, request terima, request terima, jadi buka tutup, buka tutup, buka tutup. Tapi kalau HTTP versi 2 adalah buka kemudian terima, 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 kalau sudah selesai baru ditutup. Jadi secara teori HTTP versi 2 itu harusnya lebih cepat daripada HTTP versi 1.1. Begitu. Bagaimana setting HTTPS untuk web ya? Ini port 8100. Nah, kita buka c_neofeeder _nginx _conf ya. Nah, untuk sertifikatnya nanti antara Apache 2 dan Nginx sama. Sertifikat yang digunakan sama. Jadi nanti tinggal menambahkan tulisan SSL spasi HTTP 2 nanti di bagian listen 8100 nih ya, di sampingnya tambahi, kemudian tambahi juga dua baris ini certificate SSL underscore certificate, kemudian di mana chain SSL-nya. Ini misalnya di C SSL chain SSL ya, ini contoh saja. Dan yang kedua adalah SSL underscore certificate underscore key, ini untuk key certificate-nya. Ini contoh path-nya ini, tapi nanti untuk perguruan tinggi masing-masing bisa disesuaikan ya. Nah, nanti untuk membuka webnya itu langsung menggunakan https://nf.example.org meskipun di komputer server Neofeeder, karena tadi kita sudah melakukan DNS di lokal Neofeeder. Nah, nanti di mana nf.example.org ini diganti dengan subdomain Neofeeder di perguruan tinggi masing-masing. Bagaimana untuk yang web service-nya port 3003, apakah bisa dibuat HTTPS atau penting nggak dibuat HTTPS? Normalnya web Neofeeder itu tidak mengakses web service Neofeeder dari klien. Jadi ketika kita membuka di browser meskipun lewat internet ya, misalnya nf.example.org misalnya dari rumah ke kantor, itu kalau kita inspect itu tidak ada koneksi ke 3003, sehingga sebenarnya itu dari aplikasi itu aplikasi dalam server gitu normalnya. Tetapi mungkin ada suatu kasus yang kita ingin memasukkan data lewat web service. Nah, ini harus HTTPS. Jadi untuk koneksi ke web service Neofeeder dari publik seharusnya menggunakan HTTPS, tetapi sampai versi 1.0.2 belum didukung. Kemudian untuk mitigasi ketika ada problem, yang pertama kita bisa menggunakan tools untuk monitoring. Antara lain kita bisa menggunakan Task Manager, Ctrl Alt Delete ya, ini yang paling mudah. Ini untuk mengecek penggunaan resource, mana yang boros resource. Bisa juga menggunakan Process Explorer untuk melihat proses apa yang dilakukan oleh sebuah aplikasi atau semua aplikasi yang berjalan di Windows. Ini nanti bisa di-download linknya seperti ini. Nah, ini sangat jelimet, nanti bisa melihat bahkan sampai plugin apa yang dijalankan oleh Nginx ya, dan seterusnya. Kemudian kita bisa menggunakan pgadmin kalau tahu username dan password dari database. Ini untuk melihat apa yang terjadi pada database. Sebagai alternatif, kita juga bisa melihat log, antara lain Windows log, kemudian log aplikasi. Untuk Nginx nanti di C Neofeeder Nginx logs. Kemudian kita bisa lihat log database juga, nanti di C Neofeeder PGSQL data log. Nanti di folder itu ada banyak lognya. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak tahu password dari root atau admin dari PGSQL, atau kita nggak tahu password database PGSQL-nya, maka salah satu solusi alternatif adalah kita menambahkan slow query. Ini dalam satuan waktu milisecond ya, di settingan Postgre-nya, yaitu nambahkan log underscore min underscore duration underscore statement sama dengan 5000. Ini untuk mendapatkan slow query yang lebih dari 5 detik. Kemudian yang berikutnya, untuk mitigasi, kok ini error ya, ada tulisan unknown error, kok login
username dan passwordnya nggak kelihatan ya. Nah, kalau di browser bisa langsung klik kanan, kemudian inspect atau inspeksi, kemudian nanti lihat di bagian jaringan atau mungkin di bagian eksklamasi, ya ada eksklamasi error, nanti terserah pilih yang mana. Nah, nanti kalau misalnya pilih yang jaringan, nanti di sini ada statusnya. Ini status 304 ini cache ya, keluarga 300 itu untuk redirect, kemudian kalau 200 itu sukses, jadi keluarga 200 itu sukses. Mau 200, 201, 203 itu semua sukses. Kalau 4xxx, jadi keluarga 400 itu error. Kalau ada 401, 403, 400 berapa itu error. Nah, kalau nggak ada itu timeout. Jadi ini contohnya ini untuk kasus ini ternyata yang ini warnanya merah. Ini berarti tidak ada koneksi ke 3003 dan ini terjadi secara HTTP. Ini sangat berbahaya. Ini kebetulan ini semua masih HTTP, belum di-set ke HTTPS. Oke, berarti secara relat ini berarti mungkin secara background ini ya, mungkin di JS-nya ini ada koneksi ke 3003. Seharusnya berarti untuk web service ini berarti mandatori harus cepatnya bisa HTTPS ini. Mungkin nanti kita bisa usulkan ke pusat ya, supaya yang 3003 bisa dimungkinkan juga untuk HTTPS. Oke. Membatasi proses. Kalau misalnya ternyata kok webnya processing terus, muter-muter terus, nggak selesai-selesai gitu ya. Coba kita lihat di server kita, kemudian Ctrl Alt Delete, kemudian lihat di proses, di bagian proses ini kira-kira yang mana yang CPU-nya besar. Kemungkinan di Postgres-nya. Kalau udah tahu mana yang besar, kemudian diklik detail ya. Nah, kemudian kita bisa klik kanan, misalnya pg_gtl.exe ini, klik kanan, kemudian set affinity. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa untuk ngeset. Jadi aplikasi tersebut diizinkan menggunakan prosesor yang mana saja. Kalau defaultnya nanti ini tercentang semua, all tercentang, CPU 0, 1, 2, 3 tercentang semua. Ini kasus untuk 4 CPU ya. Kalau misalnya 8 CPU nanti berarti 0 sampai 7. Ini dilakukan jika komputer sering hang atau terjadi sharing resource, misalnya ada sister dan ada new feeder misalnya. Ya, kemudian ini sifatnya semi permanen, jadi kalau misalnya restart maka settingannya sepertinya balik ke settingan awal. Untuk membuat permanen maka nanti jalankan yang ada di link ini ya, silahkan dijalankan. Demikian dari kami, cukup sekian. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.